Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala bi anhu inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak tingkat ketakwaan kita, maka makom kita, kedudukan kita akan semakin terhormat di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah akan semakin mulia di hadapan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau bertakwa atau orang itu maksiat kepada Allah, maka makomnya akan turun, akan semakin rendah dan semakin terhina di hadapan Allah. Untuk bisa takwa, kita harus melaksanakan perintah-perintahnya Allah, baik itu perintah-perintah yang wajib atau yang sunnah atau yang mempunyai fadilah. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah, baik itu yang berderajat haram, makruh atau tidak pantas. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kesempatan kita untuk berbuat baik, mari kita gunakan, kita syukuri. Termasuk pada saat ini adanya puasa Asyura. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Ramadan yang fadilahnya adalah dapat menghapus dosa kita selama 1 tahun. Kemudian pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan puasa Asyura, dengan harapan kita akan semakin semangat untuk beribadah banyak di bulan Asyura. Kita awali tentang keutamaan puasa Asyura. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Abdul siyama ba'dal Ramadan sahrullahil muharram, yang artinya seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram.
Wa sholati badal fardhu sholatul lail, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, semua amal yang kita lakukan itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari tingkatan yang wajib, ya, dengan pahala yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita cermati kenapa Allah memberikan kita amal-amal wajib, itu karena saking besarnya pahala-pahala yang akan diberikan, sehingga setiap kita diwajibkan untuk menunaikan. Sedangkan yang sunnah-sunnah itu pahalanya tidak seperti pahala amal wajib, sehingga untuk yang sunnah boleh digunakan, boleh tidak. Dan di antara puasa-puasa yang sunnah, itu yang termasuk puasa sunnah, yang termasuk puasa sunnah satu puasa kemarin apa? Puasa Arafah, kemudian puasa Muharram, ya, terus puasa setiap bulan 3 kali, puasa Senin dan Kamis, terus puasa Daud, itu semuanya puasa sunnah. Dan di antara yang sunnah-sunnah tadi, yang paling utama adalah puasa Muharram atau Asyura. Sehingga kita harus berusaha untuk menunaikan puasa Asyura meskipun derajatnya adalah sunnah. Dan demikian juga untuk sholat sunnah. Selain sholat wajib yang 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada sholat sunnah. Apa saja namanya? Puasa sholat sunnah apa saja namanya? Puasa sunnah. Sholat sunnah satu. Yang termasuk sholat sunnah apa? Sholat tahajud, terus sholat duha, terus sholat tahiyatul masjid, terus sholat apa lagi? Tahajud sudah. Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah itu sebelum wajib, bahkan setelah wajib, termasuk setelah wajib, termasuk yang qobliyah. Dan di antara sholat sunnah itu yang paling utama adalah sholat malam. Jadi kalau bisa kita semuanya, setelah menunaikan sholat wajib 5 waktu, terus ditambah dengan sholat yang sunnah, utamanya sholat tahajud. Ya. Nah, dengan kita menunaikan yang wajib, yang sunnah, ditambah yang fadilah, insya Allah kita akan semakin mulia di hadapan Allah. Ya, ibaratnya orang yang makan bukan yang pokok apa? Makanan pokok itu apa? Nasi. Tadi kalau kita makan pakai nasi tok kan ya kurang enak. Perlu sayuran, perlu lauk pauk, perlu buah-buahan dan lain sebagainya. Amal kita kalau bisa juga divariasikan, yang wajib, yang sunnah, dan yang sunnah kelebihan. Terus kemudian puasa Asyura itu ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Nabi datang di Madinah, kemudian di tanggal 10 Muharram Nabi berpuasa. Kemudian orang Yahudi juga berpuasa. Loh, kok bisa sama? Kenapa sebabnya? Ya. Dan ketika Nabi bertanya kepada orang Yahudi yang puasa, wahai Yahudi, kenapa kamu kok juga puasa di tanggal 10 Asyura? Ya. Maka orang Yahudi berkata, nah, karena ini adalah saat atau hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya Bani Israel dari perjalanan Firaun. Maka kami kemudian berpuasa. Lalu bersabda, anak aku Musa minkum, kami umat Islam ini lebih berhak untuk menghormati Musa dibanding dengan kamu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi penerusnya Nabi Musa. Makanya Bapak Ibu,
Nanti kalau kita mungkin sedikit banyak sok-sok ada kesamaan dengan agama lain, utamanya agama Yahudi dan Nasrani, yang awalnya juga dari orang, tapi kemudian ada penyimpangan. Contohnya tentang Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga mengklaim kalau Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasrani juga begitu mengklaim kalau itu orang Nasrani. Terus Allah Ta'ala katakan, Allah firmankan, maka Nabi Ibrahim Yahudi orang Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanifan Musliman. Ibrahim itu adalah seorang Nabi yang Hanifan, yang condong kepada Allah, Musliman yang berserah diri kepada Allah, dan bukan termasuk orang-orang yang Muslim. Jadi Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, entah itu Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Isa, semuanya itu agamanya Islam. Ya, tidak ada agama yang ada agamanya Islam sejak awal sampai akhir, sehingga kita memahami bahwa memang agama yang datang itu semuanya mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Sehingga agama-agama yang sekarang ada yang mengajarkan untuk yang kepada selain Allah itu adalah agama-agama yang menyimpang, meskipun mereka mengklaim adalah dari Allah. Terus kemudian puasa Asyura itu diwajibkan sebelum adanya puasa Ramadan. Nabi bersabda, kanu yasumu Asyura qabla ayyuhaifarito Ramadan. Adalah Nabi dan orang-orang beriman itu sama puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Dan kemudian setelah ditetapkan falamma fardhu Ramadan, maka ketika Allah menetapkan puasa Ramadan, Allah Rasulullah kemudian bersabda, ya, man sya'a ayasumhu falyasum, maka barang siapa yang sekarang mau memuasai Ramadan, puasa saat ia mampu dan bersepakat untuk meninggalkan tinggalan. Jadi sebelum adanya puasa Ramadan, ada puasa Asyura yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Artinya siapa yang akan puasa silakan puasa, siapa yang meninggal silakan meninggalkan, tidak lagi menjadi puasa yang masih. Tetapi meskipun hukumnya sunnah, tapi juga ada pahala yang besar, sehingga kita jangan sampai meninggalkan atau menganggap kecil nilai-nilai dari amal-amal sunnah. Karena Allah itu sekecil-kecilnya puasa atau pahala amal sunnah itu juga merupakan pahala yang besar bila dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Contoh saja ya. Contohnya puasa, contohnya sholat fajar atau sholat berangkat sebelum subuh. Nabi bersabda, Rok'ataini qabla subhi lalu minatunya wa ma fiha, yang artinya bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, nilai dari dunia dan seisinya kira-kira berapa triliun kira-kira? Ya, itu sangat banyak. Jadi kita jangan sampai menyampaikan dengan amal-amal yang sunnah. Dan kebutuhan kita pada hari kiamat tentang pahala itu sangat-sangat banyak sekali.
sedangkan kita adalah orang-orang akhir zaman yang lemah, yang namanya tidak seperti orang-orang yang dulu. Ya, kita ini kalau seandainya sholat malam 1 jam itu kira-kira berapa itu? Sholat malam 1 jam. Nah, itu sholat malam itu setengah malam sampai 2/3 malam. Ya, kira-kira 8 jam. Kalau kita sholat malam 8 jam, mungkin besok sudah goyah semuanya. Kenapa? Karena kita lemah. Ya. Karena lemah maka harus banyak-banyak mencari pahala dengan amal-amal yang lainnya, dengan amal yang sunnah. Terus kemudian di suatu saat ketika Nabi itu ditanya oleh sahabat tentang fadilah atau pahala puasa Asyura. Dalam sebuah hadis dikatakan anna Rasulullah SAW su'ila an yaum Asyura, ditanya oleh sahabat tentang pahalanya puasa Asyura. Maka Nabi bersabda, faqala yukafirus sa'ata al-madiyah, bahwa puasa Asyura itu pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa selama setahun yang lewat. Kadang ada orang yang sosok menghitung-hitung, kemarin saya sudah puasa Arafah, yang katanya pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lewat dan itu yang akan datang. Berarti kan saya sudah tidak punya dosa, sehingga tidak usah puasa Asyura. Saya tanya kepada panjenengan, seandainya panjenengan dikasih uang 1 miliar, mau nggak? Mau lu apa? Untuk apa? Uang 1 miliar? Gede untuk. Terus kalau dikasih lagi 1 miliar mau nggak? Ya mau. Untuk apa? Untuk duit. Kan tidak duit. Gitu. Terus dikasih 1 miliar, ya mau. Jadi Bapak Ibu, ini Nabi cuma menggambarkan betapa besarnya pahala di sholat puasa pada Asyura. Maka kita sebagai Nabi harus banyak-banyak mencari pahala. Kalau kita banyak pahala, besok di hari kisah Allah sudah berfirman, Fa'amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi isati radiyah. Maka barang siapa yang ketika ditimbang amalnya, kebaikannya, pahalanya lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya, bahwa fi isati radiyah, maka dia berada pada penghidupan yang penuh dengan kenikmatan surga, kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan, sampai nikmat yang paling besar adalah keridhoannya Allah. Itu orang yang paling lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau pahalanya lebih sedikit dibanding dengan dosa-dosanya, atau dosanya lebih banyak dibanding dengan pahalanya, maka dia dimasukkan di neraka hawiyah. Orang-orang seperti kita Bapak Ibu itu kira-kira dosanya banyak atau sedikit? Kira-kira seperti kita ini, dosanya banyak, ya saking banyak menjadi banyak. Banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena kita orang yang hidup di akhir zaman. Yang berronggo warsito itu namanya zaman edan, ya. Zaman edan, nek orang edan, orang keduman, ya. Keduman edan, ya. Sing luwih pecik wong kang tansah eling lan waspada. Menurut Umar bin Khattab, zamannya zaman fitnah, siapapun akan terfitnah.
Ya, siapapun masuk kita, nah, fitnah itu akan menimbulkan dosa-dosa. Yang dosa-dosa itu kalau tidak ditutup dengan kebaikan akan menimbulkan berbagai macam musibah-musibah, mulai dari sakit sampai rumah tangga dan lain sebagainya. Bahkan fitnah yang besar besok harus ada di akhirat itu dengan adanya siksaan di neraka. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian selain dari hadis tadi, di dalam Islam itu kalau ada peristiwa yang besar maka perlu untuk diingat-ingat. Mengingatnya umat Islam atas peristiwa yang besar itu dengan cara ibadah. Islam memperingati beberapa peristiwa besar dengan cara puasa, dengan cara sholat dan lain sebagainya. Ya. Islam memperingati berbagai macam hal tadi supaya sekali lagi Allah kemudian berkenan dengan kita. Nah, pertanyaannya, ada apa saja peristiwa yang ada pada hari Asyura? Di antara beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 10 Asyura adalah yang pertama, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga. Ketika di surga dia hidup enak dengan istrinya yaitu Hawa. Kemudian digoda oleh setan, akhirnya terus dikeluarkan dari surga turun ke tangga 10 Asyura. Kemudian keduanya bertobat karena kesalahan yang diperbuat. Maka di surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-23 Allah mengisahkan. Qala keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, Rabbana dolamna anfusana, wahai Tuhan kami, ya Allah, kami sudah mendolimi, mengaya kepada diri kami dengan melanggar perintah-Mu, dengan melanggar aturan-Mu. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu adalah mbak kita, bapaknya manusia itu kalau salah mau untuk mengakui kesalahannya, tidak malu untuk mengakui kesalahan. Sementara kalau kita lihat si iblis, ya, ketika salah dia tidak mengakui salahnya, bahkan menyalahkan orang lain. Ya, maka kita Bapak Ibu sebagai keturunannya Adam, kita keturunan Adam atau keturunan iblis Bapak Ibu? Kita keturunan Adam atau iblis? Jadi kalau kita salah jangan lupa, jangan malu untuk mengakui. Ya. Kalau malu mengakui berarti anak keturunannya iblis. Ya. Dan nabi satu bukan suatu aib, bukan, tapi suatu kemuliaan. Yang aib itu kalau sudah salah tapi tidak mau mengakui satu namanya aib. Ya. Terus kemudian dengan kesamaan salah, kemudian orang itu harusnya berintrospeksi. Dalam pepatah dikatakan bahwa keledai itu adalah binatang yang dungu, yang bodoh, tetapi tidak pernah terperosok pada lubang yang sama untuk hari yang kedua. Jadi kalau ada orang yang salah dalam hal yang sama berkali-kali berarti adalah orang yang bodoh. Ya, makanya kita dengan kesalahan yang sudah pernah kita perbuat jangan sampai diulangi lagi. Ya. Terus yang kedua,
selain pada Nabi Adam juga pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah kepada kaumnya kurang lebih selama 950 tahun. Ya, jadi ngulang ngaji ngatek 950 tahun sekarang berapa generasi Bapak Ibu? Tapi sudah lama, sudah banyak orang tidak ada yang beriman kecuali sekitar 80 orang. Jadi kalau dihitung 12 tahun sekali dapat satu murid satu siswa. Ya. Kemudian ketika dakwah sudah mulai dari terang-terangan rahasia sampai berbagai macam cara dilakukan. Gak ada yang mau beriman. Itulah resiko seorang nabi. Ya. Kemudian saking lamanya berdakwah gak ada yang mau beriman. Kalau dalam bahasa kita kira-kira rasanya berapa itu? Enten anak dikandani wis ping 3.000 muda-muda. Artinya kemudian semakin maka dengan umatnya dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tad'alni minal kafirin dayar, ya Allah, binasakanlah orang kafir semuanya, jangan engkau sisakan di bumi ini. Ya, maka kemudian Allah turunkan, atau sebelumnya Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu buatlah perahu. Buatnya perahu bukan di tepi pantai tapi di lereng gunung. Ya. Maka kemudian umatnya semakin lama semakin menghina kepada Nabi Nuh. Nuh, kamu sudah gini ya? Kamu sudah gila ya? Nah kenapa? Nah kamu buat kapal kok di lereng gunung. Nah kalau sudah jadi kemudian mau gimana? Mau ngangkat sampai ke laut sana yuk, kamelan. Terus Nabi Nuh berkata, jika sekarang kamu mengejek aku, nanti suatu saat aku akan mengejek kamu. Ya. Aku buat apa? Juga adalah perintah aku di sini, bukan di tepi pantai sana. Nah dari bawah itu memang yang kadang-kadang agama ini ada sebagian yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena akalnya yang cepat. Contoh, orang mau sholat berwudu terus kentut. Nah, terus gimana? Harus berwudu lagi. Nah, kok boten dimaksudkan yang saya kentut toh? Kayaknya memang begitu. Itulah agama. Ya. Kalau kita pakai sepatu, kira-kira yang kotor ya kita sama yang bawah. Tapi kalau kita mengikat sepatu ya sekarang yang mana? Singkat dan misal sing disita sing itulah namanya agama. Ya, maka kadang-kadang memang tidak masuk akal, tapi perlu dilakukan karena perintahnya Allah. Dan yang lebih pintar dibanding dengan kita. Ya, nah, yang namanya agama kadang nggak pakai akal, tapi pakai hati, pakai percaya, dilakoni selesai. Ya. Supaya kaya orang kadang punya slogan hemat pangkal kaya. Terus dibawa oleh Nabi, bukan hemat tapi sedekah pangkal kaya, infak pangkal kaya. Kalau kita sering sedekah justru pangkal kaya, bukan pangkal miskin. Dan Nabi bersabda, la yang kusul mau bisodakotin. Harta itu tidak akan pernah karena disodakkan, tapi banyak saja, banyak dan akan tambah dan tambah. Ya. Terus setelah Nabi Nuh selesai membuat kapal, terus Nabi Nuh diperintah untuk mengambil atau mengumpulkan binatang-binatang yang sepasang. Ya. Singkat cerita kemudian turunlah hujan. Ya, sementara sebelumnya adalah sudah kemarau 40 tahun nggak pernah turun hujan. Sehingga ketika hujan mulai turun, umatnya sangat senang sekali. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Mereka senang sekali, tapi kemudian hari yang ke-20 tidak reda, 21, 35 ya, sampai kemudian semua tertutupi, semua kelop dengan air hujan tadi. Yang dari langit itu dicurahkan, yang dari bawah juga dimundurkan, namanya mata air yang baru, sehingga air yang di atas danau kemudian bersatu. Jangankan kok rumah, gunung pun dilep oleh air tadi, sehingga ada dikisahkan ada seorang ibu yang punya anak sampai direwangi naik ke atas gunung, kemudian airnya mengikuti sampai ya, airnya diangkat begitu sampai dilep ya, kemudian mati semuanya itu gara-gara doanya Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu dikandani dengan ayat Qauliyah enggak mempan ya, kemudian akan timbul namanya ayat Qauliyah. Kalau diingatkan dengan ayat Al-Quran tidak mau, maka yang ada adalah ayat keadaan adanya musibah. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau seorang ibu kalau anak itu sudah tidak bisa dikandani nganggo lambi, terus dikandani dengan tangan, diciwel, dicetok, diselentek, ya, disebelah, itu ya. Itu Allah sudah begitu. Kalau umat itu nggak bisa diingatkan oleh para nabi dan rasulnya, terus diingatkan dengan ayat kauniyah, maka kita Bapak Ibu hendaklah menjadi orang-orang yang cukup diingatkan dengan ayat kauniyah, nggak perlu diingatkan dengan ayat kauniyah ya. Kita dikasih harta banyak, terus kita diingatkan untuk infak lah, sodako sebelum dipaksa Allah tidak mau infak, nggak mau stop, diberi musibah, masuk rumah sakit habis 25 juta, jitlo sisa. Itu namanya ayat kauniyah ya. Terus setelah Nabi Nuh dan orang beriman naik perahu, kemudian mereka lihat orang-orang kafir yang kemarin menghina terus dihina. Silakan kalian berlatih renang dulu, ya. Pada itu nanti akan binasa semuanya. Nah, setelah hari yang ditetapkan, Allah katakan di surat ayat 44, wakilah dan Allah perintahkan kepada langit dan bumi, ya ardu ibla'i ma'aki, wahai bumi sekarang telanlah, serotlah air kamu, wahai sama'u aqli'i, dan wahai langit hentikanlah hujan. Itu yang perintah Allah, sehingga kemudian airnya surut, kemudian Nabi Nuh dan kapalnya terus tersangkut atau transit di bukit namanya Bukit Judi ya. Di bukit itu adalah bukit yang diisi oleh kapalnya Nabi Nuh, kemudian mereka sama turun dan hidup di situ. Selamatlah orang-orang yang beriman dan binalah orang-orang yang kafir, yaitu terjadi pada tanggal 10 Asyura ya. Jadi kita paham bahwa kisahnya Nabi Nuh yang begitu panjang dalam masa dakwahnya, yang akhirnya orang-orang kafir yang ingkar dibinasakan Allah Ta'ala ya. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Terus yang selain itu adalah ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Selain kita mengenal kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan titel Khalilu atau kekasih Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Ibrahim sudah membuktikan cintanya kepada Allah dengan berkorban segala apa yang dia miliki, mulai dari waktunya, tenaganya, anaknya, bapaknya, dikorbankan untuk mewujudkan cintanya kepada Allah. Lalu ketika Nabi Nuh diutus, maka itu ada seorang raja yang dolim,
seorang raja yang tulis namanya Namrud laknatullah alaih. Ya. Singkat cerita, ketika Namrud kalah berdebat dengan Ibrahim. Ketika berdebat, si Namrud berkata, wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu? Terus Namrud berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Terus Namrud dengan cowoknya berkata, kalau begitu saya juga bisa. Wahai pengawal, bawa ke sini 2 kuda. Ya. Diambil 2 kuda, kuda A dan kuda B. Kuda kemudian dipandu dengan pedang, saya mati. Loh, saya kan mematikan kan bisa. Menghidupkan juga bisa, kamu pulang sana kan menghidupkan. Ya, itu jawabannya Namrud. Terus Ibrahim tidak mau kalah. Tuhanku itu adalah Tuhan yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Sekarang ubahlah dari barat ke timur, dia bingung. Ya, karena memang dia tidak maha kuasa. Tetapi tidak mau kalah debat terus apa? Menginstruksikan untuk membakar Ibrahim. Wahai rakyatku, kumpulkanlah kayu-kayu untuk membakar Ibrahim terus diikat. Ya. Kemudian ada kisah menarik ketika Ibrahim itu mau dilemparkan ke api. Apinya sudah jadi, sudah bulat-bulat, terus dilemparkan. Itu kan dilemparkan, kemudian kira-kira supaya bisa selamat gimana Bapak Ibu? Malaikat Jibril berkata, wah Ibrahim, maukah aku tolong kamu? Ya. Ibrahim berkata, amma anta amma ona. Kalau panjenengan saya enggak butuh, tapi kalau itu saya butuh. Jadi Ibrahim hanya mengandalkan peran dari Allah semata. Kalau kita kira-kira gimana? Orang didik terus enten ngomong ngedit kira-kira kurang apa? Kurang banget. Ngedit arong. Neng 100 juta. Kan edit ke edit lagi kalau ini 100 juta sudah mau istighfar. Rumangsane serampuk gitu. Jadi kemudian ketika dia jaga kepada Allah dengan kuasanya memerintahkan kepada api, ya narukuni badan Ibrahim, wahai api, kamu biasanya panas tapi sekarang dinginlah kamu. Ya. Kamu jangan tapi dinginlah itu bisa. Dan selamat Ibrahim masuk api tapi enggak terbakar. Itulah Allah Ta'ala. Ada orang yang sedang sedih karena enggak punya uang. Terus ditawari 2 pilihan. Kamu tak kasih atau apa tak kasih sabar. Kira-kira pilih Mbakku. Kira-kira pilih diparingi dit apa paling sabar? Sabar melekit Pak. Kalau diparingi duit rampung, ya rampungnya nggak ada pahala lagi. Tapi kalau dikasih sabar masih ada pahalanya. Ya, maka ada contoh juga sahabat Nabi seorang perempuan yang dikasih penyakit namanya epilepsi. Kemudian dia masuk pada Nabi, bosan didoakan supaya sembuh. Nabi bersabda, kamu tak kasih 2 pilihan. Yang pertama, saya doakan kamu sembuh. Yang kedua, jika kamu sabar, besok kamu akan masuk ke dalam surga. Ya, sama tadi pilih yang kedua, pilih sabar. Meskipun tidak sembuh, tapi jaminan masuk ke dalam surga. Meskipun masih sakit, tapi dikasih namanya kesabaran. Jadi kita Bapak Ibu, kalau pas kita mendoa kok belum dikabulkan harus alhamdulillah, karena proyek itu masih berlangsung. Ya, kalau langsung dikabulkan selesai proyeknya. Sakit sudah sembuh, nggak ada sakit lagi, nggak ada pahala lagi. Tapi kalau masih sakit tapi sabar, masih dapat pahala. Ya, jadi kita punya harus berhusnuzon kepada atas semua apa yang ditetapkan oleh kepada kita. Terus kembali kepada Nabi Ibrahim, ada kisah menarik Bapak Ibu.
Ketika Ibrahim dibakar maka ada 2 ekor, ya, ada 2 binatang. Yang satu cicak. Cicak itu kemudian meniup apinya Ibrahim supaya tambah besar. Ya. Sedangkan burung itu ada mengatakan semut, dia itu mencari air untuk memadamkan api yang membakar pada Ibrahim. Meskipun tidak signifikan, tapi dia memihak. Semut tadi memihak pada Ibrahim, sedangkan cicak memihak pada Namrud. Maka kalau dalam sabda Nabi, dalam sebuah hadis, kita itu diperintah untuk membunuh cicak. Kalau kita pukul sekali plok mati, palanya 100. Kalau plok nggak mati, kemudian plok baru mati, makanya 50. Ya, itu suatu aturan. Jadi kita jangan sampai membela keburukan atau kemungkaran. Kita harus membela kebenaran, ya, meskipun kita cuma mendoa. Ya, kemarin Bapak Ibu ada Quran yang dibakar di negara Swedia. Terus kita belanya apa? Kita belain apa? Ya, ya. Kalau di negara kota kemudian produk-produk saya kemudian diembargo, dibuang semua produk dari negara Swedia. Makanya kita harus punya keberpihakan, berpihaklah kepada kebenaran. Karena yang namanya kebatilan meskipun besar, akhirnya akan juga kalah. Kalau sudah kiamat sudah akan jadi kalah. Ya. Terus yang keempat, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ada seorang Nabi Allah yang untuk dakwah kepada kaumnya, berdakwah sehari 2 hari sampai bertahun-tahun tidak ada yang mau beriman. Terus sampai suatu saat Allah perintah kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, tunggulah umatmu 3 hari. Kalau enggak mau iman nanti akan saya adab semuanya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi belum selesai. Yunusnya sudah keluar dulu untuk menyelamatkan diri. Nabi Yunus kemudian keluar dari daerahnya atau negaranya, umatnya sama beriman dan mencari Nabi Yunus. Jadi yang salah nabinya atau umatnya Bapak Ibu? Yang salah umatnya apa nabinya? Nabinya itu belum diperintah untuk pergi, sudah pergi. Umatnya awalnya nggak tahu, tapi akhirnya mau. Yang salah nabinya. Jadi mohon maaf, kalau ada ustaz ulang ngaji masih ada kok ustaznya kemudian pergi, berarti yang salah ustaznya. Kecuali kalau sudah nggak ada yang mau, kemudian baru itu namanya yang salah muridnya, gitu, ya. Makanya kemudian karena salah, singkat cerita, terus Nabi Yunus naik perahu, kemudian harus dilempar ke laut dan ditelan ikan, namanya ikan nur yang sangat besar. Dia di perut ikan tuh cuma 40 hari Bapak Ibu, 40 malam. Seandainya kita di rumah kita oblangan 40 hari, kira-kira bagaimana? Oblangan 40 dino, itu jadinya awalnya buena. Itu perut ikan itu kan bergerak terus, kesana kemari ya umat. Panjenengan naik bisnya lajunya kencang di jalan yang berlubang, kira-kira rasanya terus bagaimana? Ya. Terus kemudian sampai Nabi Yunus berada di perutnya ikan. Ya Allah, aku mengakui tentang kesalahanku. Terus kemudian dilepaskan, kemudian di masa setelah didapatkan, kemudian ditepi pantai, kemudian ditumbuhi dengan pohon-pohon seperti labu. Ya, itu terjadi tanggal 10. Ya, jadi singkat cerita, semua peristiwa itu banyak yang terjadi di tanggal 10, sehingga kita
memperingatinya dengan cara berpuasa, dengan cara prihatin. Karena terjadi peristiwa yang memprihatinkan, ya, bukan dengan cara bergembira. Ya, termasuk juga mengapakan nanti kita lagi, mohon maaf, kita akan memperingati apa di bulan Agustus 17. Saya diperingati apa nih saya? Perjuangannya apa, kemerdekaannya apa yang lainnya, ya. Kalau perjuangan itu pakai bahasa Jawa adalah tok geteh, tok nyowo, tok bondo, gitu. Mengorbankan harta, benda, keluarga dan sebagainya. Maka sebenarnya kita memperlihat dengan cara seperti itu. Dan yang kedua itu yang namanya kemerdekaan itu untuk Indonesia itu bukan hadiah Belanda. Kalau Malaysia itu hadiah dari Inggris, Inggris juga, tapi Indonesia bukan hadiah, tapi adalah apa? Di pembukaan Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah, bukan karena hadiah Belanda. Itu rahmatnya Allah, belasan Allah kepada kita, ya. Maka maaf saja saya tidak cukup untuk diperingati, tapi perlu disyukuri, ya. Perlu disyukuri dengan cara-cara yang membuat semakin memberikan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidanakum. Semakin kita bersyukur, Allah akan semakin banyak nikmat-nikmatnya. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, nggak mau syukur, terus kemudian akan diubah dari yang nikmat menjadi azab. Lah, Allah pada kasih tahu Ibu, monggo kami harus banyak-banyak bersyukur. Kita tuh kurang bersyukur. Ya, diberi kekayaan alam yang sangat-sangat banyak. Di Saudi itu tambangnya cuma satu tambang minyak. Kita punya tambang apa? Minyak punya, emas punya, boksit punya, belerang punya. Tapi kok nggak semakmur negara Saudi? Gitu. Kenapa? Karena ya kita kurang bersyukur. Maka monggo kita semuanya kita harus meningkatkan mensyukuri kemerdekaan. Tidak cukup untuk memperingati. Semoga dengan bersyukur nanti ke depan kita menjadi negeri yang batatun, oyibatun, walaupun kufur. Ya, demikian yang harus saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat. Tolong akhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.